Oke, selamat pagi. Eh, Kali ini saya, Nurul Aide Fathia, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester di tahap profesi terkait ilmu kedokteran forensik dan medico legal. Saya sendiri, Nurul Aida Fathia, saya adalah spesialis forensik dan medico legal, dan juga magister bioethics. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani di program studi profesi dokter. Di sini jabatan fungsional saya adalah asisten ahli dan ada mata kuliah yang saya ampu di bagian ilmu kedokteran forensik dan medico legal dan juga beberapa eh, mata kuliah terkait bioetika dan juga legal. Untuk kali ini saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah di ilmu kedokteran forensik dan medico legal di tahapan profesi dokter, yaitu tentang uh, medico legal trauma. Di Kepanitraan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal, ini adalah kepanitraan klinik, merupakan situasi pembelajaran yang ada di klinik setelah lulus dari sarjana. Di sini dosen bertindak sebagai fasilitator dan juga mitra pembelajar yang membimbing dan memberikan feedback. Kemudian durasi pendidikan dalam hal ilmu kedokteran forensik dan medico legal adalah 4 minggu, di mana minggu pertama itu dilakukan pemberian pembelajaran secara teori dan juga aplikatif di Rumah Sakit Dustira, kemudian di minggu kedua dan ketiga itu di Rumah Sakit Jejaring, dan di minggu keempat itu adalah di minggu ujian. Kemudian metode pembelajaran itu dikaitkan dengan temuan kasus yang didapatkan oleh dokter muda. Untuk metode penilaian secara formatif, kemudian observasi keseharian, setelah itu ada di minggu terakhir ada penilaian secara sumatif dengan menggunakan kasus yang mereka dapatkan. Untuk capaian pembelajaran kepanitraan, di sini ada 6 terkait penegakan diagnosis berdasarkan data yang mereka dapatkan, baik itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian interpretasi pemeriksaan penunjang, kemudian mengaplikasikan ilmu kedokteran dasar terkait kasus, kemudian merencanakan penata laksanaan kasus, kemudian mengelola simulasi kasus yang diberikan, kemudian keterampilan klinis yang mereka harus bisa terkait prosedur mediko legal dan juga kasus forensik, serta mengaplikasikan konsep profesionalisme, komunikasi efektif, dan juga mediko legal. Untuk mata kuliah yang saya ampu di ilmu kedokteran forensik dan mediko legal, di sini ada 8. Yang akan saya paparkan kali ini adalah terkait mediko legal trauma. Untuk keterangan mata kuliahnya atau delivery di sini, mata kuliahnya adalah Medico Legal Traumatologi. Untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi terkait aspek mediko legal dari trauma yang terjadi pada pasien ataupun korban. Kemudian untuk outputnya diharapkan dokter muda di sini mampu menuliskan visum et repertum forensik klinik atau korban hidup dengan baik dan berkualitas, kemudian mampu menganalisis biomekanikal trauma yang terjadi pada kasus, mampu menjelaskan implikasi yuridis dalam hal ini adalah terkait mediko legal dari kasus tersebut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah mediko legal traumatologi ini terdiri dari 3, ada knowledge, skill, dan juga attitude. Untuk knowledge terkait pemahaman mediko legal atau dasar hukum dari perlukaan yang terjadi pada pasien, kemudian pemahaman jenis-jenis luka, pemahaman jenis kekerasan, dan juga pemahaman terkait derajat luka yang harus ditentukan pada korban hidup. Untuk skill, itu terdiri dari kemampuan dokter muda untuk mengidentifikasi jenis luka, kemudian bisa mendeskripsikan luka sesuai dengan kaidah ROLU, yaitu regio, ordinat, jenis luka, dan juga ukuran menggunakan bahasa Indonesia yang nanti akan diterapkan atau dituliskan dalam visum et repertum. Kemudian dokter muda diharapkan mampu menginterpretasikan jenis kekerasan penyebab dari luka yang ditemukan.
Setelah itu mampu menganalisis temuan pemeriksaan untuk menentukan derajat luka pada korban hidup, kemudian mampu menganalisis biomechanical trauma untuk menentukan dampak pada tubuh. Dan yang terakhir, capaian terkait attitude tentunya selama melakukan pemeriksaan pada korban ataupun pada pasien mampu menerapkan etika kedokteran dan juga mampu menerapkan peran nantinya sebagai saksi ahli. Untuk buku wajib yang digunakan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini 2 adalah terkait medico legal. Kemudian ada rujukan utama yaitu adalah Simpson's Forensic Medicine, dan yang terakhir adalah mudah membuat visum et repertum. Ini adalah untuk penerapan dari deskripsi luka tadi, yaitu membuat visum et repertum dengan baik. Untuk interaction atau rencana pembelajaran, yang pertama adalah kuliah interaktif, di mana nanti akan diperlihatkan bagaimana saya menyampaikan materi mata kuliah Medico Legal Trauma, bukan hanya terkait teori yang nanti akan saya sampaikan, tapi juga nanti kita akan berlatih bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada pasien dan juga mendeskripsikan luka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti mata kuliah ini juga akan diaplikasikan ketika dokter muda mendapatkan pasien trauma di situasi klinik, baik itu di IGD ataupun di bangsal, yang nanti akan didampingi oleh saya dalam bentuk bedside teaching. Kemudian kasus yang mereka dapatkan, mereka akan presentasikan sehingga bisa diamati oleh dokter muda yang lain, dan di sini juga nanti akan dilakukan penilaian. Untuk kriteria penilaiannya di sini diharapkan dokter muda itu mampu mendeskripsikan luka sesuai dengan kaidah dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam visum et repertum, jadi tidak menggunakan bahasa medis. Kemudian mampu menentukan jenis kekerasan, jadi mereka bisa menginterpretasikan dari jenis luka menjadi jenis kekerasan, dan juga menentukan derajat luka. Kemudian mampu menganalisis biomechanical trauma pada kasus, dalam hal ini diharapkan bisa memperlihatkan critical thinking untuk bisa memberikan argumentasi pemilihan dari derajat luka. Kemudian diharapkan dokter muda juga mampu menjelaskan dalam hal ini implikasi yuridis atau medico legal trauma yang terkait. Untuk assessment sendiri terkait mata kuliah ini terdapat di dalam pretest dalam bentuk MCQ beberapa soal yang bentuknya vignette, kemudian mini CX, dalam hal ini kasus di IGD ataupun bangsal yang dilakukan penilaian oleh saya sebagai preseptor dengan menggunakan daftar tilik yang mahasiswa juga sudah diberikan. Kemudian ini Osler atau long case itu menggunakan kasus yang mereka temukan untuk ujian akhir. Penilaian pengelolaan kasus secara integrasi bukan hanya terkait medical legal trauma, tapi juga aspek yang lain terkait pada kasus. Dan juga post-test, ini bentuknya adalah MCQ. Untuk assessment-nya, di sini ini adalah pembagiannya dari pretest, mini CX, laporan kasus atau CRS tadi yang saya sampaikan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian nilai akhir atau ujian akhir atau Osler tadi adalah sebesar 30%. Jadi sebagian besar adalah secara formatif. Kemudian untuk pembobotan di sini setelah nilai keseluruhan didapatkan. Terima kasih. Paparan untuk RPS dari mata kuliah Medico Legal Trauma. Nanti kita akan lanjutkan terkait kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dengan saya. Ini di hari kedua dari kepanitiaan forensik. Kemarin sudah saya jelaskan terkait apa saja yang nanti akan dipelajari oleh kalian semua di kepanitiaan forensik selama 4 minggu. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi yang penting yang nanti akan digunakan baik itu pada korban hidup ataupun korban mati yang nanti akan kalian temukan selama kepaniteraan, yaitu terkait aspek medico legal trauma. Kalau untuk traumanya sendiri pasti adik-adik sekalian di sini pasti sudah belajar di bagian bedah ya secara klinisnya. Tapi di forensik kita nanti akan belajar bagaimana kita menilai aspek medico legalnya. Nah,
untuk capaian pembelajaran mata kuliah kali ini itu terdiri dari 3. Ya, jadi nanti ada terkait knowledge-nya di sini sebisa mungkin nanti adik-adik sekalian paham terkait implikasi yuridis atau dasar hukum. Kenapa sih saya harus melakukan pemeriksaan pada korban? Kemudian bisa memahami jenis-jenis luka, mana yang luka lecet, mana yang luka terbuka, mana yang luka robek, memar. Kemudian setelah kita tahu jenis lukanya, kita mampu untuk memahami mana yang diakibatkan oleh kekerasan tubuh, mana yang kekerasan tajam ataupun jenis kekerasan lain. Kemudian setelah itu kita bisa menganalisis, jadi memahami kategori derajat luka. Ya. Nah, untuk skillnya kemarin kita udah sedikit bahas, artinya adik-adik sekalian harus mampu mengidentifikasi jenis luka, mendeskripsikan lukanya tadi, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena di visum et repertum hanya ada dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu menginterpretasi jenis kekerasan dan juga derajat lukanya. Buat apa? Di dalam kesimpulan visum et repertum tadi harus ada jenis luka, ada jenis penyebabnya, dan juga ada derajat luka. Itu untuk korban hidup. Tuh. Ya, kemudian mampu menganalisis biomekanikal trauma. Dalam hal ini bagaimana si trauma tersebut memberikan dampak pada tubuh. Atau dalam bahasa medisnya kita biasanya menilai apa? Prognosis. Ya, kemudian dari attitude-nya tentu pada saat kita berinteraksi dengan pasien atau dalam hal ini korban yang terluka, kita harus menerapkan apa? Etika kedokteran terkait apa? Otonomi pasien, privasinya, kemudian benefit, apa yang kita harus lakukan, kita harus berikan secara klinis untuk menangani luka tersebut. Dan berikutnya adalah terkait pembuatan visum et repertum. Posisi adik-adik sekalian nantinya ketika sudah jadi dokter adalah sebagai saksi ahli. Jadi harus bisa menerapkan hal tersebut. Sampai sini bisa dipahami apa yang akan kita capai hari ini ya. Oke, jadi konteksnya dalam peradilan pidana adalah mencari kebenaran. Ya, jadi adik-adik sekalian nanti ketika jadi dokter diharapkan bisa membantu untuk proses peradilan tadi. Dan yang saya highlight, mengorbankan tanpa mengorbankan hak dari tersangka. Artinya di sini harus independen dan juga imparsial. Ya, jadi kalau proses penegakan dalam keadilan dalam hal ini harus dengan upaya ilmiah, yaitu apa? Keilmuan kedokteran tadi. Jadi tidak menggunakan common sense. Gak boleh hanya dengan menggunakan nalar saja. Jadi harus menggunakan bukti. Buktinya apa? Adik-adik sekalian nanti ketika jadi dokter apa? Meriksa pasien, itulah fakta atau bukti objektif. Jadi pasien itu sendiri atau korban itu sendiri tidak bisa kita katakan sebagai barang bukti. Yang barang bukti adalah lukanya. Yang harus ditentukan yang pertama apa? Jenis luka. Ketika kita meriksa pasien, jenis lukanya apa? Mungkin adik-adik sekalian di sini pasti pernah mengalami luka dong. Siapa yang pernah mengalami luka? Apa? Lecet. Apalagi? Memar. Ada yang pernah sampai luka robek? Ada. Yang laki pernah. Ada yang sampai patah tulang? Nah, alhamdulillah nggak ada ya, nggak sampai di rumah sakit. Oke. Ya. Ada yang pernah kena luka bakar? Enggak. Yang perempuan nggak pernah masak berarti ya? Oke. Ya, itu adalah jenis-jenis luka yang nanti adik-adik sekalian akan lihat di korban, yang nanti kita akan deskripsikan tuh. Masih ingat nggak di video yang kemarin sudah dilihat cara mendeskripsikan luka apa aja kaidahnya? Rolu. Apa aja itu? Regio, ordinat, luka, ukuran. Mantap. Masih ingat ya? Jadi regio, ordinat, luka, dan ukuran. Nah, inilah yang nanti akan kita sebutkan di bagian L tadi, luka. Ya. Nah, setelah kita mendeskripsikan si luka tadi di dalam kesimpulan harus ada apa? Interpretasi dari jenis kekerasan. Nah, jenis kekerasan itu ada apa aja? Ada kekerasan tajam, tumpul, ada kekerasan akibat suhu, luka tembak, ya, atau senjata api. Tapi harus diingat, kita tidak boleh menyebutkan ini. Nah, setelah itu pada korban hidup kita harus menginterpretasikan apa? Kualifikasi luka atau derajat luka.
Derajat luka ada apa aja? Ada ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kalau ringan, implikasinya apa? Nggak ada. Tidak menyebabkan penyakit, tidak ada gangguan. Kalau sedang berarti apa? Butuh treatment. Tapi ujungnya dia akan sembuh sempurna. Berbeda yang berat. Kalau yang berat di pasal 90 KUHP disampaikan apa? Menimbulkan kecacatan, tidak punya harapan sembuh sama sekali. Kemudian kalau pada seorang perempuan misalnya jadi hilang kandungannya atau keguguran. Kemudian apa? Bagian tubuhnya ada yang hilang, teramputasi. Jadi adik-adik sekalian nanti harus bisa menilai bukan hanya dari sisi lukanya tapi juga dari status generalisnya bagaimana. Nah, kita lihat nih, ini bentuk yang lain dari luka lecet. Ya, luka lecet tadi batasnya sampai epidermis. Jadi kalau banyak darahnya atau perdarahan aktif itu bukan luka lecet. Karena melihat dari batas dari epidermis kita tidak temukan ada pembuluh darah. Jadi pasti perdarahannya sedikit. Nah, kita lihat ya. Saya berikan contoh nih. Ini adalah semua luka lecet. Kita lihat di sini yang di punggung. Tadi rolu ya. Kalau pada kepala dan batang tubuh kita menggunakan ordinatnya dua. Satu yang mendatar dari garis pertengahan tubuh yang membagi tubuh kita kanan dan kiri, dan yang berikutnya adalah vertikalnya. Kalau vertikal itu tidak ada yang baku, yang penting apa? Cari yang paling dekat supaya nggak susah ngukurnya. Ya, jadi contoh ini regionnya adalah punggung sisi kanan. Kemudian kita akan mengukur dari garis tengah tubuhnya paling gampang ya. Dari mana? Dari vertebrae. Tinggal kita ukur kemana? Kalau ordinat ukurnya ke pertengahan luka. Jadi ke sini. Berapa sentimeter dari garis pertengahan belakang. Setelah itu paling dekat dari mana vertikalnya? Bisa dari bahu ataupun dari lipat ketiak. Kalau di daerah depan pada dada tidak boleh menggunakan puting susu. Pada abdomen tidak boleh menggunakan pusar. Kenapa? Karena posisi duduk, posisi tiduran itu akan berubah. Apalagi kalau yang flabby, gemuk. Apalagi perempuan. Ya, jadi gunakanlah yang terfiksir. Itu adalah tonjolan tulang. Akromion, bisa juga clavicula. Kalau pada abdomen kita menggunakan sias. Sias, catat ya. Bahasa Indonesianya adalah taju atas depan tulang usus. Taju atas depan tulang usus. Kalau di bagian belakang sini, crista iliaca ini kita akan menyebutkannya sebagai taju atas belakang tulang usus. Nah, jadi ini temukan apa? Luka lecet. Terakhir apa? Ukurannya yang paling panjang ke yang paling lebar. Kita berlanjut ke luka terbuka. Masih kekerasan tubuh yang kita bahas. Kita lihat di sini regionnya apa? Bibir. Oke. Ada luka apa aja kalau dilihat di sini? Oke, apa lagi? Luka lecet sama apa lagi? Bibirnya jontor nggak? Bengkak, tapi warnanya masih sama. Nah, ini dengan satu regio, satu ordinat, tapi ada beberapa luka. Bisa nggak dideskripsikan bareng-bareng? Bisa. Artinya tadi apa? ROLU ya. Kemudian kita masih ada dua luka lagi, berarti tidak perlu lagi menyebutkan R dan O-nya. Jadi regio, ordinat, luka, dan ukuran yang utama. Setelah itu disambung dengan luka ukuran. Ada kata penyambungnya lagi, luka ukuran. Jadi ini tadi regionnya setuju pada bibir atas sisi kanan sebagian luar. Karena labium oris kita ada bagian putih, ada bagian mukosa. Jadi harus dibilang bagian luar. Setelah itu ingat ordinatnya kalau batang tubuh ada dari garis tengah dan juga vertikalnya. Vertikalnya bisa kita ambil dari sudut mulut. Sudut mulut bukan sudut bibir ya. Setelah itu, nah kita lihat luka utamanya di sini adalah luka.
Nah, luka robek, masih menyebutkan luka robek. Luka robek adalah interpretasi dari luka terbuka. Luka terbukanya kayak gimana jadinya? Kalau luka robek itu? Betul, tepinya tidak rata. Ini acak-acakan ya. Jadi, untuk luka terbuka, lihat gestur tangan saya. Untuk luka terbuka, harus mendeskripsikan detailnya adalah tepi, dinding, dan dasar. Apa aja tadi? Tepi, dinding, dasar. Nah, itu nggak boleh kelupaan. Disebutkan pada L yang tadi. Berarti ini adalah luka terbuka, tapi tidak rata. Dasarnya apa ini kira-kira? Jaringan bawah kulit. Dan terakhir adalah ukuran. Berarti rolu yang pertama udah ya. Berikutnya apa? Luka lecetnya nih banyak, kecil-kecil. Jadi seperti kayak tadi, bisa sebutkan luka lecetnya ada di sekelilingnya kan? Berarti kata penyambungnya adalah dikelilingi beberapa luka lecet. Berarti ukurannya gimana? Terbesar, terkecil. Yang terbesar mungkin yang ini, terkecil yang ini. Setelah itu apa tadi? Bengkak ya. Dikelilingi pembengkakan, sewarna kulit, ukurannya sekian kali sekian. Jadi bisa digabung ya. Oke. Nanti untuk latihannya harusnya menyeluruh ya, dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Tapi untuk sekarang kita belajar untuk mendeskripsikan luka. Yang kalian butuhkan gadgetnya atau gearnya adalah ya tentunya apa? Handphone kan? Untuk mengcapture luka. Dan yang berikutnya adalah penggaris. Kita gunakan penggarisnya ABFO nomor 2 ya. Ukurannya seperti ini. Nanti saya akan contohkan terlebih dahulu. Nanti selanjutnya Sultan yang jadi volunteer ya. Nanti ketika Sultan mendeskripsikan, tolong disimak baik-baik. Ada koreksi apa tidak? Oke? Nah, di sini saya mencoba mencontohkan adalah yang di daerah wajah. Ya, tadi kita udah lihat ada contohnya di daerah bibir ya. Oke, ini kita lihat di daerah wajah sisi kiri ada beberapa luka. Saya akan mencontohkan yang di kelopak mata. Berarti regionnya adalah kelopak mata. Udah sesuai belum? Ada yang kurang regionnya? Mata kiri, ada lagi yang kurang? Ingat, kita punya palpebra superior, inferior. Berarti ini adalah kelopak atas mata kiri. Oke, regionnya udah. Kemudian ordinatnya dari mana? Dari garis pertengahan. Nih, nah ini harus diperhatikan dengan baik ya, kenyamanan dari pasien. Ingat, ujungnya tajam. Jangan juga kita beginiin, bisa kecolok. Mungkin kita ubah seperti ini. Ya, jadi tetap harus memperhatikan kenyamanan dari pasien. Dan peletakan penggarisnya pada saat nanti mengambil foto itu nggak boleh berjarak. Bentar Pak Yogi geser ke sana. Nah, nggak boleh nanti motonya seperti ini. Ini ada jarak, ada distorsi. Ya, jadi harus melekat. Oke, balik lagi. Nah, ini kita lihat berarti pada kelopak atas mata kiri kita periksa berapa senti. Ini adalah 5 cm dari garis pertengahan depan. Vertikalnya perlu nggak? Kalau kita lihat coba berapa ya Bi? Memarnya meliputi seluruhnya. Jadi untuk ordinat Y-nya atau yang vertikalnya tidak usah. Berarti L-nya adalah memar. Memar harus pakai apa tadi? Warna. Ini warnanya apa? Merah keunguan, ya, merah keunguan. Kemudian harus dilihat lagi kalau di mata, karena ini jaringan ikat longgar, kalau ada pembengkakan kita boleh tambahkan memar warna merah keunguan disertai pembengkakan. Tapi kalau enggak cukup warna tadi. Dan terakhir adalah ukurannya. Ukurannya adalah 3,5 cm dikali 2 cm. Mungkin tadi kalau dilihat sendiri untuk lukanya lebih ke arah radiokritis kiri dok. Kritis. Lalu untuk dari ordinatnya itu 3 cm yaitu 3 cm dari pertengahan luar. Lalu untuk
sendiri, yaitu luka terbuka. Untuk luka terbuka sendiri, dinding ini tidak rata, lalu untuk permukaan ini jaringan bawah kulit untuk dasarnya. Lalu tadi untuk yang terlewat juga untuk ukurannya ini sekitar 3 cm kali 1 cm. 3 kali 1 cm. Oke, terima kasih Lucy. Pertengahan luka. Tadi benar Lucy, jangan luka robek ya Sultan ya. Tapi luka terbuka, ingat apa? Tepi dasar, itu harus disebutkan. Itu. Kemudian kalau di sekitarnya ada luka juga, kita boleh sebutkan langsung dalam deskripsi tadi. Oke, berikutnya saya contohkan yang di ekstremitas. Ya, contoh di ekstremitas, ingat koordinatnya cukup 1. Ya, cukup 1. Ini adalah apa regionya? Lengan bawah, apa lagi? Lengan bawah kiri, terus bagian apa? Belakang. Ya, ingat posisi anatomis adalah seperti ini. Ya, kemudian lukanya apa ini? Ini memar. Kalau ordinatnya mau ambil dari mana? Dari siku. Berarti kalau dari siku kita akan ukur. Ini kan pendek ya. Kita ke pertengahan luka. Di sini adalah 14 cm. Ya, 14 cm dari siku. Maka kita sebutkan di bawah siku. Kemudian L-nya adalah memar, warna merah keunguan. Terakhir adalah ukurannya. Di sini 10 cm dikali 5 cm. Sampai sini bisa dipahami? Ya, nanti coba latihan sama Pak Yogi boleh. Dan yang terakhir jangan lupa apa? Mengambil foto. Foto harus apa? Tegak lurus. Seperti yang disampaikan di video yang sudah kalian saksikan. Oke ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, maka kalau? Jadi pada Bapak Yogi tadi masih mau bertanya tentang derajat luka tadi. Apakah derajat luka Bapak itu kan memang tidak menyebabkan gangguan aktivitas? Apakah itu tetap termasuk ringan atau mungkin masuk berat karena itu di bagian wajah yang merupakan estetika seseorang? Oke, jadi kalau menurut Kamal masuknya berat. Siap. Maksudnya berat karena menyebabkan bekas luka gitu. Masuk nggak kira-kira kalau tadi luka yang dialami sama Pak Yogi? Nah, konteks ya luka yang tidak memberikan harapan sembuh gitu, atau misalnya konteksnya cacat berat, itu tidak termasuk yang estetik. Tapi kalau misalnya lukanya ada di kelopak mata sehingga dia tidak bisa membuka kelopak matanya secara normal, jadi misalnya hanya 50%, itu bisa kita masukkan ini. Tapi kalau hanya secara estetik bahwa dia di sini jadi ada scar tapi tidak mengganggu fungsi, tidak bisa kita masukkan sebagai berat, gitu ya. Jadi mau kan kalian dinilai value kalian berdasarkan estetik. Jadi kalau mukanya siapa? Atala, jadi ada scar, masih bisa bekerja sebagai dokter? Tapi kalau yang jadi YouTuber atau misalnya selebgram jadi nggak bisa kerja, yang itu dikasih derajat berat, yang Atala derajat ringan, is it fair enough? Value seorang manusia tidak dilihat dari estetikanya, tapi lihat dari tadi yang Putri sampaikan adalah fungsi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sudah cukup? Nanti kalian praktekkan di pasien yang kalian temukan di IGD ataupun di Bangsal. Nanti ada basic teaching juga, dan juga nanti kalian presentasikan untuk kasusnya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.